Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di channel ini. Semoga langkahmu menuju video ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari ikhtiar hati yang sedang ingin diingatkan. Di sini kita tidak sedang mencari siapa yang paling tinggi ilmunya. Kita tidak sedang membuktikan siapa yang paling benar. Kita sedang belajar merendahkan hati, menundukkan ego, dan membersihkan niat. Karena ilmu tanpa adab adalah kesombongan. Makrifat tanpa syariat adalah kesesatan. Dan hati yang merasa sudah sampai seringkali justru sedang diuji oleh dirinya sendiri. Semoga setiap kalimat yang disampaikan menjadi cermin, bukan untuk menunjuk orang lain, tetapi untuk bercermin pada diri sendiri. Jika terasa keras, semoga itu adalah kerasnya kasih sayang sebelum kita terlambat. Maka dengarkan dengan hati yang jujur, bukan dengan ego yang ingin menang. Wahai saudara, dengarkan dengan hati yang jujur, bukan dengan ego yang ingin menang. Ilmu agama, tasawuf, dan makrifat tidak pernah memutus syariat, justru menegakkannya. Siapa yang merasa telah sampai lalu meninggalkan salat dan kewajiban dasar, sesungguhnya belum sampai ke Allah, melainkan tersesat oleh hawa nafsunya sendiri. 1. Ilmu tanpa syariat adalah kesesatan. Barang siapa mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. QS Ali Imran 85. Tasawuf, ma'rifat, dan hakikat tidak pernah membatalkan syariat. Siapa yang meninggalkan salat dengan alasan sudah sampai, dia belum sampai kemana-mana, kecuali ke hawa nafsunya sendiri. Tuh, mengukur diri paling menderita dan paling tinggi adalah tanda ujub. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji sawi. Hater Muslim, membandingkan diri dengan orang lain dalam kesulitan adalah keluhan. Membandingkan diri dalam ilmu adalah kesombongan. Sri, adab lebih tinggi daripada ilmu. Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Orang yang meremehkan adab, etika, dan akhlak, hakikatnya sedang meremehkan Allah, karena adab adalah pantulan tauhid. 4. Merendahkan Rasul dan para nabi adalah kerusakan iman. Allah berfirman, janganlah kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. QS Al-Hujurat 2. Siapa yang menyamakan Nabi Muhammad seperti manusia biasa tanpa makom risalah, ia telah merobohkan bangunan imannya sendiri. 5. Menganggap diri Tuhan adalah puncak kesesatan. Allah berfirman, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. QS An-Naziat 24. Ini adalah ucapan Firaun. Makrifat sejati bukan merasa menjadi Tuhan, tetapi lenyapnya ego di hadapan Tuhan. 6. Mencari validasi makhluk adalah kehinaan batin. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari ridha manusia dengan murka Allah, maka Allah murka kepadanya. Athar Tirmizi. Ilmu yang sejati membebaskan dari pujian, bukan ketagihan sanjungan. 7. Lisan tajam, tanda hati sakit. Rasulullah bersabda, seorang mukmin bukan pencela, bukan pelaknat, dan bukan berkata keji. Athar Tirmizi. Orang yang lisannya melukai, hakikatnya sedang berteriak minta diperhatikan. 8. Bermuka dua dan menghasut adalah sifat munafik. Rasulullah bersabda, engkau dapati manusia paling buruk adalah yang bermuka dua. HR Bukhari dan Muslim. Ilmu tidak pernah melahirkan hasutan, hanya ego yang butuh musuh. 9. Lupa bahwa diri adalah makhluk adalah pencabutan nur. Allah berfirman, Allah memberi cahaya kepada siapa yang dia kehendaki. QS An-Nur 35. Ketika seseorang merasa sudah tahu segalanya, itulah saat cahaya dicabut.
Konten, ilmu untuk dunia, dan kesaktian adalah kebangkrutan. Niat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hatar, Bukhari, dan Muslim. Ilmu yang dicari untuk kekayaan dan kekuasaan tidak akan menuntun ke Allah, hanya ke kehampaan. Wahai para salik, jika engkau benar mencari Allah, maka rendahkanlah dirimu. Jika engkau benar ingin mengenal diri, maka hancurkan egomu, bukan adabmu. Allah tidak jauh, tetapi Dia tidak tinggal di hati yang sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. QS Al-Isra 37. Nasihat ini bukan untuk menjatuhkan, tapi peringatan sebelum terlambat. Jika nasihat seperti ini bermanfaat untukmu, jangan berhenti di dirimu saja. Tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan pengingat ini. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar kita bisa terus berjalan bersama dalam majelis ilmu dan muhasabah ini. Dan tuliskan di kolom komentar pendapat atau renunganmu, karena bisa jadi satu kalimat darimu menjadi penguat bagi yang lain. Channel ini tidak akan berkembang tanpa dukunganmu. Semoga ia menjadi ladang amal jariah untuk kita semua, menjadi pengingat saat lalai, penenang saat gelisah, dan penuntun saat hati mulai condong pada kesombongan. Semoga Allah membersihkan niat kita, menjaga hati kita, dan menjadikan setiap ilmu yang kita dengar sebagai cahaya, bukan sebagai beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.